Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningshifa Mutmainah dari jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi kelas 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal mata kuliah Ilmu Komunikasi. Peribahasa terkait pada bagaimana kita mengucapkan, bukan pada apa kata yang diucapkan. Jawabannya, dapat ungkapan yang menekankan pentingnya nada, sikap, atau cara penyampaian dalam komunikasi. Pada saat kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera, akan berbeda dengan komunikasi dengan suku di Jawa. Perbedaan ini merupakan konteks dari komunikasi aspek sosial. Jawabannya, sebab daerah atau suku memiliki cara sendiri dalam mengekspresikan diri. Jika tidak memahami konteks budaya ini, komunikasi bisa menjadi tidak efektif atau bahkan menyinggung. Perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah masuk pada tahapan manusia. Sebelum memasuki pada masa prasejarah, komunikasi manusia berkembang melalui gerakan tubuh, suara dasar, peniruan suara atau tindakan, dan simbol nonverbal. Semua ini adalah fondasi lahirnya ilmu komunikasi yang kemudian berkembang ke masa prasejarah hingga saat ini, yaitu pada saat modern. Komunikasi adalah sebagai tindakan satu arah, artinya komunikasi berlangsung secara diadik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi. Karena komunikasi satu arah ini seharusnya tidak dihubungkan dengan komunikasi diadik, sebab komunikasi satu arah tidak ada timbal balik. Komunikasi diadik biasanya dua arah karena dua orang saling menanggapi. Jadi komunikasi satu arah itu kayak kita nonton TV, gak bakal ada timbal balik. Dan komunikasi diadik itu percakapan antara dua orang. Pada tingkat pengetahuan, pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Kalau kita dikasih informasi baru atau pengetahuan baru, itu bisa bikin cara kita berubah, cara berpikir kita itu berubah. Misalnya, awalnya kita mikir sesuatu itu buruk, tapi setelah kita tahu lebih banyak, ternyata nggak seburuk itu. Nah itu namanya perubahan persepsi, cara kita melihat sesuatu menjadi berbeda. Lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna, kitalah yang memberikan makna pada lambang. Maka komunikasi pada prinsip ini termasuk pada suatu proses simbolik. Lambang itu sebenarnya cuma bentuk saja, bisa berupa kata, gambar, atau tanda, dan tidak punya makna apapun kalau kita tidak ngasih arti. Misalnya, kata merah itu cuma rangkaian huruf, tapi kita memberikan arti bahwa merah itu adalah warna, atau bahkan tanda marah, bahaya, atau semangat tergantung situasi. Kemampuan manusia berbahasa yang membedakan dengan hewan, yang merupakan akibat perkembangan otak manusia. Manusia itu bisa berbahasa karena otaknya berkembang lebih kompleks daripada hewan. Bagian otak manusia khusus mengatur kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Tetapi kalau hewan sendiri, mereka bisa berkomunikasi, tapi bentuknya masih sangat terbatas, hanya berupa suara, gerakan tubuh, atau sinyal insting. Mereka tidak bisa membuat kalimat lengkap atau menyampaikan ide abstrak seperti manusia. Saat perkuliahan, komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa. Saat dosen mengajar di kelas, dosen menyampaikan informasi dan pengetahuan supaya mahasiswa bisa belajar dan mengerti materi. Jadi, komunikasi di sini fungsinya sebagai media edukasi atau pengajar agar mahasiswa paham pada pelajaran. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir adalah stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Ya, karena stand up comedy ini adalah cara berkomunikasi di mana komedian menyampaikan cerita lucu,
atau guyonan supaya penonton itu merasakan terhibur dan merasakan senang. Jadi fungsinya dari stand up comedy ini adalah hiburan lewat komunikasi. Cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun nada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.